Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pertama, pengaruh pajak. T ini adalah simbol dari pajak yang kepanjangan tax pada keseimbangan harga pasar. Pajak yang dikenakan pada suatu barang akan mempengaruhi keseimbangan barang tersebut. Sistem perpajakan yang dikenakan pemerintah terhadap suatu barang dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak tetap atau lump sum tax dan pajak proporsional atau proportional tax. Kedua, pengaruh subsidi. Subsidi simbolnya S yang berarti subsidi pada keseimbangan harga pasar. Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap suatu barang bertujuan agar harga barang tersebut dapat dijual dengan harga rendah oleh produsen. Pengaruh subsidi terhadap penawaran berlawanan dengan pengaruh pajak, ya. Karena kalau untuk pengaruh pajak di sini akan menyebabkan harga barang menjadi naik, ya, yang akan berpengaruh terhadap produsen. Menjual barangnya menjadi naik oleh produsen, begitu juga dengan harga permintaan. Nah, sedangkan kalau subsidi menyebabkan harga barang rendah. Nah, di sini kita ingin mengetahui ke arah mana pergeseran kurva keseimbangan pasarnya, apakah ke arah kiri atau ke arah kanan. Untuk mengetahui bagaimana pergeseran kurva keseimbangannya, maka terlebih dahulu kita harus menentukan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak atau setelah dikenakan subsidi. Karena untuk pengaruh pajak dan pengaruh subsidi di sini lebih cenderung kepada pergeseran kurva pergeseran kurva penawaran, sehingga akan mempengaruhi terhadap bergesernya kurva keseimbangan pasar. Nah, di sini bagaimana cara menentukan fungsi penawaran setelah pajak? Di sini ada perbedaannya, baik pengaruh pajak maupun pengaruh subsidi. Kita bahas dulu fungsi penawaran yang dipengaruhi oleh pajak yang berakibat kepada bergesernya keseimbangan pasar. Ya. Apabila fungsi penawaran tersebut berbentuk Q merupakan fungsi dari P, maka untuk menentukan persamaan fungsi penawaran setelah pajaknya menggunakan persamaan ini. Q sama dengan B, buka kurung, P dikurang T, tutup kurung, ditambah A. Sedangkan arti dari B, A itu kemarin sudah disampaikan pada penerapan matematika pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Simbolnya sama aja. Kalau sedangkan T tadi sudah disebutkan itu tax atau pajak, besarnya pajak. Dalam bentuk persamaan ini, Q dan P-nya ini jangan dirubah atau diganti dengan angka, tetap seperti itu. Ya. Kemudian, apabila fungsi penawaran tersebut berbentuk persamaan P merupakan fungsi dari Q, maka untuk menentukan bentuk persamaan fungsi penawaran setelah pajaknya menggunakan rumus ini. P sama dengan BQ ditambah A ditambah T. Kenapa di sini ada tambah? Karena di sini menunjukkan bahwa pajak
mempengaruhi terhadap bertambahnya harga suatu barang. Nah, untuk pengaruh subsidi, artinya apa? Bentuk dari persamaan fungsi penawaran yang dipengaruhi oleh subsidi sehingga akan mempengaruhi bergesernya kurva keseimbangan pasar. Nah, kalau dalam fungsi penawaran, jika fungsi penawaran setelah subsidi, maka menggunakan rumus ini, Q sama dengan B, buka kurung P ditambah S, tutup kurung ditambah A. Jadi perbedaannya di sini, jadi untuk memahami bagaimana cara menentukan persamaan fungsi penawaran setelah pajak maupun setelah subsidi, ini dilihat di sini kalau ini negatif, di sini positif, itu bedanya. Jadi kalian bisa pahami pajak dulu, berarti kebalikannya subsidi. Begitu juga dengan bentuk persamaan fungsi penawaran setelah subsidi. Apabila fungsi penawarannya berbentuk P merupakan fungsi Q, maka pakai rumus ini. Ini hampir sama, bedanya di tanda. Kalau di sini S di sini berarti kenapa negatif? Karena mengurangi harga suatu barang.